Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu Marcel sekeluarga, anak-anak, cucu, seluruh keluarga, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita mendengarkan kelanjutan cerita tentang dua orang murid ke Emmaus yang setelah berjumpa dengan Yesus dan menemukan sukacita hidup, mereka kembali ke keberadaan semula. Tapi justru di tempat di mana mereka berada, mereka masih susah melupakan nostalgia bertemu dengan Yesus. Kemarin, ketika kita memaknai perjalanan mereka ke Emmaus, kita menemukan dan memaknai bahwa berdua itu selalu mengasihkan. Berjalan berdua itu selalu mengasihkan, tetapi tingkat keasikannya sangat ditentukan oleh kita sedang berada dan berjalan bersama siapa. Kalau berdua itu dengan orang yang sama-sama sedang jatuh cinta atau mabuk cinta, pasti jauh lebih mengasihkan. Tapi kalau yang berjalan berdua itu adalah orang-orang yang satunya sedang mabuk cinta, tapi satunya karena patah hati, maka belum tentu mengasihkan. Nah, yang lebih parah lagi kalau yang sedang berjalan itu sama-sama sedang patah hati. Mereka memang sedang berada bersama, tapi belum tentu menemukan keasikan. Atau
mereka menemukan keasikan semu, yaitu ya seolah-olah senang, tapi hatinya tetap hancur. Nah, beda lagi kalau yang berjalan berdua itu orang yang mungkin masing-masing punya pasangan di rumah, tetapi mereka menikmati keasikan berdua di tempat lain. Tentu perasaannya juga lain. Bisa jadi sambil berpikir, jangan sampai tiba-tiba lagi bersama nanti ditelepon lagi dari pasangannya, kan? Tidak tenang juga. Atau jangan sampai nanti ada yang lihat sementara kita asik berdua padahal bukan pasangan sendiri. Nah, dengan bacaan suci pada hari ini yang merupakan kelanjutan dari cerita dua orang murid ke Emmaus, kita coba bertanya, bagaimana supaya keasikan itu menenteramkan? Karena tidak semua hal yang mengasihkan itu menenteramkan. Menenteramkan itu artinya memberikan rasa damai dan rasa bahagia di dalam hati. Nah, inilah yang coba kita maknai. Karena apapun yang mengasihkan pasti tidak selalu menenteramkan. Contoh, sekarang ini Pak Marcel dan Ibu menikmati keasikan berdua, tapi besok lagi kan Pak Marcel pergi ke tempat kerja. Wah, kan rasanya bagaimana begitu? Bagaimana rasanya Ibu Retno? Pastikan sudah sering mengalami kan? Kalau Masis datang, ya waktu datang senang, setelah itu besoknya pergi lagi, aduh mulai rasa bagaimana. Tapi mungkin kalau Mbak Retno punya, masih bisa ditahan begitu. Kenapa? Singarajanya dekat. Coba kalau bayangkan seperti Mama Stephen punya, itu mereknya sama dengan Ibu Marcel punya. Jauh, tunggu berapa tahun lagi baru datang lagi. Jadi, tapi bagaimana supaya berada berdua itu tetap terasa mengasihkan? Nah, disinilah kita butuh Tuhan hadir untuk mempersatukan. Macam ketika dua orang murid ke Emmaus mengalami kehampaan hidup setelah ditinggal Yesus, kan dalam Injil kemarin kita menemukan mereka itu karena saking asiknya berada bersama Yesus, mereka bilang apa? Hati kita berkobar-kobar berada bersama dia. Lalu mereka tahan supaya Yesus jangan pergi. Ya, Yesus ikut saja, mengerti hidup. Jadi seringkali saya bilang, Bapak Ibu, kalau kita mengalami kemeranaan dalam perasaan dan hidup, Yesus adalah orang yang sangat mengerti dengan perasaan kita. Maka kalaupun Mbak Retno punya Masis pergi ke tempat kerja, Bapak Stephennya punya Mama Stephen pergi kembali ke tempat kerja, demikian juga Pak Marcel akan kembali ke tempat kerja. Bagaimana supaya ibu tetap merasa tentram? Tetap menghadirkan Tuhan. Supaya Tuhan jaga hati kita, Tuhan jaga dia. Saya pikir itulah yang pernah dinyanyikan oleh siapa dulu. Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Ibu Marcel pernah pasti dengar ya, walaupun tidak pernah menyanyikan. Tapi ini sebuah ungkapan hati untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu, badan kita boleh jauh, tapi Tuhan bisa mempersatukan hati. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dalam Injil hari ini. Dia tahu kondisi hati para murid. Mereka sedang galau, mereka sedang gabut. Tetapi Yesus datang dan bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Coba bayangkan ketika kita gabut dan galau, ketika kita takut, Tuhan datang menyapa. Damai sejahtera bagi kamu. Dan yang penting itu Tuhan mana yang bisa peduli dengan kita? Nah, inilah Tuhan Yesus. Dia peduli. Dia tahu bahwa setelah dia bangkit, setelah dia mati, menyisakan persoalan dalam perasaan para murid. Kenapa? Mereka kan terasa hampa hatinya karena ditinggal Yesus, kehilangan Yesus, dan merasa hopeless, tidak ada harapan lagi. Tapi justru ketika mereka mengalami hati seperti itu, Tuhan datang sendiri, menunjukkan diri kepada mereka, menyapa mereka, bahkan ajak mereka makan. Dan dalam Injil kita menemukan Yesus bilang apa? Anak-anak, kamu punya makanan? Mereka bilang ada itu. 1 ekor ikan. Ini pasti ikan sisa dari para penjual ikannya. Jadi karena tidak laku, ya sudah pakai untuk makan saja. Jadi 1 ekor ikan. Tapi yang paling penting itu bagaimana Tuhan mengobati kerinduan mereka untuk menyapa, untuk selalu berada bersama. Nah, seperti itulah Yesus setelah bangkit. Makanya kemarin saya bilang Bapak Ibu, merayakan Paskah itu tidak selesai dengan kita merayakan Paskah di Trihari Suci. Harus berkelanjutan karena seperti yang saya katakan waktu kita rekoleksi, orang sukses suka proses. Orang gagal
tidak suka proses. Maka iman kita akan Yesus yang bangkit juga tidak instan, butuh proses. Prosesnya itulah yang kita ikuti dan maknai selama oktav. Jadi Yesus itu hadir setelah bangkit untuk menumbuh kembangkan iman umatnya supaya bertumbuh dalam proses. Sehingga untuk kita, Paskah itu tidak berakhir pada perayaan kemarin. Nah, kita ini kadang-kadang pikir Paskahnya sudah selesai, apalagi panitia selesai Paskah tidak muncul lagi di gereja kan. Tapi kalau mau Paskahnya itu berguna, maka ikuti prosesnya. Bapak Ibu kalau jadi guru kan ada prosesnya, harus diklat dulu. Nah, diklat iman ini kapan kita alami? Ya itulah oktav Paskah, diklat iman untuk iman kita bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Makanya kemarin saya bilang, rugi Anda jadi orang Katolik, rayakan Paskah, setelah Paskah Anda hilang dan tidak ke gereja. Bagaimana Anda tahu cerita selanjutnya? Nah, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri datang mengunjungi kita setelah Paskah dengan cerita-cerita kehadiran Tuhan dalam diri para murid. Mulai dari secara personal dalam diri Maria Magdalena, secara berdua dalam diri 2 orang murid ke Emmaus, dan dalam sebuah kelompok para murid seperti yang kita dengar dalam cerita Injil hari ini. Jadi proses iman itu bertumbuh dalam proses, tidak instan. Dan kalau kita betul mau memiliki iman yang bagus dan hebat tentang Tuhan yang bangkit, yang di pusat dan puncak iman kita, ikuti rentetan cerita bagaimana Tuhan membangun iman para rasul dan para murid setelah kebangkitannya. Orang sukses suka proses, orang gagal tidak suka proses. Kalau kita mau sukses dalam iman, ikuti proses oktav Paskah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur bersama Pak Marcel keluarga, karena dalam proses kehidupan berkeluarga mereka, Tuhan selalu hadir, datang, dan menyapa. Dan kehadiran dan sapaan Tuhan itu terutama karena Tuhan tahu hati mereka, hati yang terarah kepada Allah. Kita semua tahu bagaimana Ibu Marcel bersama anak-anak selalu ikut misa harian, sehingga walaupun dari segi biologis Pak Marcelnya jauh, tapi dalam doa mereka rasa sehati dalam Tuhan. Nah inilah hebatnya Tuhan, karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pak Marcel boleh kerja jauh di sana, Ibu boleh ada di sini, tapi dalam Tuhan kita tetap bersatu dalam doa. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa mengubah keasikan menjadi damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita.